sidang pemeriksaan di Wot Gantung membalikkan semua keadaan. Kesaksian perwira jaga Kesatria Araraman menjadi tidak berdasar setelah Gajah Mada mematahkannya dengan mudah. Bahkan Gajah Mada berhasil menunjukkan bahwa pergerakan pasukan ke timur di bawah komando Ragembar ternyata di luar ketentuan. Seluruh apa yang terjadi di Wot Gantung diceritakan tanpa tedeng aling-aling oleh Empu Krewas kepada Gusti Ratu Tribuana yang kebetulan kala itu sedang bersama saudara sepupunya Arya Dewa Raja Empu Aditya. Mendengar laporan dari Mapatih Amangkubuminya itu, Gusti Ratu hanya bisa terdiam. Tidak menyangka bahwa ada pejabat militer yang memotong kebijakannya untuk menyelesaikan masalah Tigang Juru secara baik-baik. Bagaimanapun juga, pengerahan pasukan besar-besaran dengan persenjataan lengkap ke timur akan ditangkap oleh pihak Tigang Juru sebagai pernyataan perang. Sesuatu yang sebenarnya sangat dihindarinya sejak awal. Maka dengan segera, Sri Ratu, Empu Krewas dan Empu Aditya menyiapkan rencana darurat menghadapi permasalahan yang di luar dugaan tersebut. Jauh di timur, seseorang menikmati suasana sejuk di sebuah pesanggerahan di wilayah perbukitan Sadeng. Dia baru saja tiba di tempat itu setelah sekian lama tinggal di Ketak. Sebagai orang yang begitu berwibawa dan dihormati di wilayah Tigang Juru, tidak ada yang tidak mengenal dirinya. Dia adalah Wirota, mantan maling yang dicuci harkat dan martabatnya oleh Arya Wiraraja sehingga menjadi orang yang lebih baik. Arya Wiraraja berhasil memolesnya hingga pada akhirnya menjadi perwira pertama dalam angkatan bersenjata Tumapel. Sayangnya, seiringan Wirota ditugaskan dalam kesatuan tentara penjaga ibu kota, junjungannya Arya Wiraraja ditugaskan ke Madura oleh Prabu Kertanegara. Dia bak sebatang kara dan kehilangan tempat berkeluh kesah. Di tengah keasikannya menikmati suara burung yang berkicau indah, seorang abdi muncul meletakkan buah-buahan di meja lalu mempersilahkan sesepuh itu untuk menyantapnya. Monggo Gusti Wirota, buah-buahan segar yang dipetik di halaman belakang sudah saya ambilkan sesuai permintaan Patuko. Kamu ternyata Windu mengejutkanku saja. Nyuwun pangapunten Gusti, saya tidak bermaksud demikian. Ya, tidak apa-apa. Sambil menikmati kesejukan di tempat ini, aku hanya sekedar mengenang masa mudaku saja kok. Tidak menyangka, setelah sekian lama menjadi abdi di Kulon, masa tuaku justru ada di Tigang Juru yang terletak di Wetan. Demikian rupanya Gusti. Maaf, saya tidak begitu tahu. Saya memang mendengar sejumlah kisah tentang Gusti Wirota, tapi hanya selintas saja. Maklum,
saya masih baru menjadi abdi yang ditugaskan menjaga pesanggrahan ini. Yang saya tahu, Gusti dahulu adalah bekas perwira Tumapel di masa Prabu Kertanegara. Itu memang benar, Windu. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak lagi? Ya, anggap sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku memetikkan buah-buahan segar sebagai santapan ini. Senang sekali jika memang demikian, dan Gusti tidak keberatan. Suatu kehormatan karena saya bisa mendengar langsung dari Patuko dan bukan dari orang lain. Ya, baiklah kalau begitu, Windu. Duduklah baik-baik. Aku akan bercerita. Boleh kamu percaya, boleh juga tidak. Jika tidak, ya anggap saja sebagai cerita senggang di sela waktumu menjaga pesanggrahan ini. Windu, menjadi seorang prajurit itu tidak mudah. Nasib kita sering terbawa arus kebijakan yang dibuat oleh para petinggi di atas kita, sehingga kita sulit sekali mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita ke depannya. Mudah-mudahan sebagai prajurit baru, kamu bisa sedikit mengambil pelajaran dari kisahku ini. Benar yang kamu dengar, Windu. Aku dahulu adalah seorang tentara Singasari, bertugas sebagai perwira pertama di Kesatuan Tentara Watwa Haji Tumapel yang berkedudukan di ibu kota di bawah komando Gusti Kejapakun. Ya, itu semua berkat Gusti Arya Wiraraja yang berhasil mengubah hidupku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, baru saja aku bertugas sebagai tentara Watwa Haji ibu kota, Gusti Arya Wiraraja dipindahkan ke Madura. Aku seperti kapur kanginan. Tidak ada lagi tempatku berkeluh kesah. Hingga suatu ketika, di kesatuan ibu kota itu, aku tidak sengaja bertemu seseorang yang begitu baik. Pangkatnya hanya lebih tinggi satu tingkat di atasku. Dia sering memberitahuku cara-cara memimpin belasan prajurit yang berada di bawah tanggung jawabku yang bertugas sebagai kepalaku. Namanya Wiragati. Perlahan-lahan aku menjadi begitu akrab dengannya. Bahkan selanjutnya, Wiragati seakan-akan menjadi saudaraku sendiri. Meski ada hal-hal yang kadang bentrok dan berlawanan, tapi kami berdua selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kedekatan ini, kami sering ditugaskan Gusti Kejapakun menjalankan sejumlah misi bersama. Secara tidak diduga, suatu kali terjadi kudeta di Singasari. Dilakukan oleh para tentara di bawah perintah Adipati Gelang-Gelang. Sementara nyaris seluruh tentara Singasari kala itu ditugaskan ke Melayu. Akibatnya, Gusti Diyawijaya selaku Tumenggung memerintahkan Gusti Kejapakun mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa di Tumapel untuk menghadapi para pemberontak. Selain kesatuan prajurit yang berada di bawah kendali Gusti Ardaraja, kekuatan lain yang bisa diandalkan saat itu hanya kesatuan ibu kota, sehingga aku dan Wiragati turut serta menghadapi para pemberontak itu. Semula, kami semua berhasil menghalau mereka, mencegah para pemberontak masuk ke kota raja. Bahkan kami berhasil mendorong mereka keluar dari perbatasan. Namun ternyata itu adalah taktik mereka untuk menjauhkan kami dari ibu kota. Kami terpancing untuk terus mengejar mereka
Hingga di wilayah Rabu Carat, Ardaraja mendadak membelot dan meninggalkan kami. Keadaan menjadi terbalik. Kami dikejar-kejar bak tikus di sawah oleh para petani. Ratusan pasukan kami banyak yang gugur dan tercerai-berai. Tapi ada satu saat di mana kami berhasil menyusun kekuatan yang tersisa. Atas saran Gusti Lembu Sora, kami digerakkan Gusti Dyahwijaya untuk menuju kota raja tengah malam dengan misi membebaskan istri beliau yang masih terperangkap di Kaputren. Meski Kaputren saat itu dijaga oleh 1.000 orang, sementara jumlah kami jauh lebih sedikit, tapi kami berhasil mendekat ke sasaran tanpa diketahui. Terserah mau percaya atau tidak, tapi itu semua berkat seorang perwira menengah bernama Kepu Kapetengan. Beliau ternyata memiliki ilmu gaib yang berkarakter aji sirep. Dengan ilmu itu, musuh menjadi tidak waspada dan cukup banyak yang terserang kantuk. Maka dengan mudahnya kami berhasil masuk dan mengeluarkan istri Dyahwijaya dari Kaputren. Sayangnya, keberhasilan ini hanya sebentar kami alami. Belakangan, musuh ada yang menyadari bahwa ada hal yang tidak wajar sedang terjadi, mengingat tidak biasanya prajurit mereka mengantuk dengan jumlah yang cukup banyak. Salah satu dari mereka ternyata mengetahui bagaimana mengatasi aji sirep karena ilmu gaib, bagaimanapun juga ada kelemahannya. Loh, bagaimana cara mengatasi aji sirep itu, Gusti? Ternyata cukup mudah, Windu. Hanya dengan mengambil tanah dan melempar-lemparkannya ke udara. Itu dilakukan oleh seorang perwira anak buah Ardaraja bernama Rangga Sunta yang membelot ke musuh. Saat itu dilakukan, seluruh prajurit musuh langsung mereka dan mengepung kami yang belum sempat begitu jauh dari Kaputren. Peristiwa inilah yang selalu menjadi mimpi buruk buatku hingga saat ini, Windu. Kala itu, karena melihat tidak ada celah untuk meloloskan diri, Wiragati dan regu pasukannya tanpa mendapat perintah mendadak menjadi pasukan bunuh diri. Mereka menjebol salah satu sisi agar kami semua bisa keluar dari kepungan. Wiragati dan belasan pasukannya mengamuk meski tubuhnya dedel-duel hancur tercacah senjata musuh. Ya, pengorbanan Wiragati dan para prajuritnya itu membuat kami semua berhasil melarikan diri, membuatku tetap hidup hingga saat ini. Sejenak Wirota menghela nafasnya dalam-dalam. Matanya sedikit berlinang, namun dia berusaha menahannya agar tidak terjatuh dengan mengerjap-ngerjap beberapa kali. Windu hanya menundukkan kepala, seakan turut larut dalam peristiwa yang pernah dialami Wirota. Windu, aku tidak tahu apakah kamu pernah merasakan kehilangan yang demikian besar. Kehilangan seorang sahabat yang telah dianggap saudara sendiri persis di depan mata. Aku masih sempat menyaksikan bagaimana dia tersenyum kepadaku sebelum kepalanya lepas ditebas musuh dari belakang.
saya saat ini, aku malu karena belum bisa berkorban seperti dirinya demi menyelamatkan hidup orang lain. Maka, untuk menghormati jasanya, sejak saat itu, aku menggunakan namanya di belakang namaku, membuatnya seakan-akan terus hidup bersamaku. Pangapunten, saya baru paham bahwa nama Wirota Wiragati yang Patuko sandang saat ini ternyata berasal dari dua nama yang berbeda, namun disatukan karena suatu hal. Iya, sesungguhnya memang demikian, Windu. Wiragati sebenarnya memang sosok lain. Tapi aku senang jika orang banyak menyebutkan dua nama itu sekaligus untukku. Dengan demikian, Wiragati bisa terus hidup bersamaku, meski dia sebenarnya sudah gugur sekian lama. Gugur sebagai bunga harum yang ditebarkan bagi Dyah Wijaya, bagi usaha mengembalikan kejayaan Singasari lewat berdirinya Majapahit. Nyuwun pangapunten Gusti Wirota. Lalu bagaimana panjenengan bisa sampai Tigang Juru ini? Sebelum aku menjawabnya, apakah kamu sudah pernah tahu asal-usul wilayah Lamajang Tigang Juru ini? Kalau itu sudah, Gusti. Bermula dari peristiwa gugurnya Adipati Ranggalawe yang mengakibatkan Gusti Arya Wiraraja menagih perjanjian Songono. Ya, kalau sudah tahu, berarti cukup memudahkanku untuk menceritakan kisah selanjutnya, Windu. Ya, sejak Lamajang Tigang Juru berdiri, aku memilih ngawulo pada Gusti Arya Wiraraja ketimbang Majapahit. Tentu saja, karena jasa Gusti Arya Wiraraja yang telah mengentaskanku dari kenistaan. Aku ingin membalas budi padanya. Meski itu harus aku lakukan sepanjang hidupku. Uniknya, mesti Gusti Arya Wiraraja tahu bahwa di masa Singasari dahulu, secara ketentaraan, aku berasal dari Kesatuan Angkatan Darat. Namun, di Lamajang Tigang Juru, aku malah ditempatkan sebagai Tumenggung Jalati. Aku pernah menanyakan pada beliau mengapa penugasanku sedemikian berbeda. Jawaban beliau ternyata sederhana. Kerajaan Lamajang Tigang Juru berdiri dari nol, dan semua yang berada di dalamnya harus mau belajar dari nol juga. Begitu saja, Gusti. Iya, itu saja. Jawabannya cukup sederhana, bukan? Belakangan aku mengetahui bahwa jawaban itu ternyata bukan asal-asalan. Gusti Arya Wiraraja menggunakan dirinya sebagai contoh langsung. Di masa Singasari, beliau adalah seorang pejabat yang mengurusi strategi dan politik. Namun ketika bertugas di Madura, beliau belajar dari nol untuk mengetahui cara mengelola wilayah tandus. Hasilnya, wilayah tandus itu berubah menjadi begitu maju karena beliau menggali sumber daya yang lain, yakni laut. Madura diubah menjadi pelabuhan yang disinggahi perjalanan manca. Bahkan diam-diam memiliki tentara Jalati yang lebih tangguh daripada tentara Jalati Jawa. Ketika Lamajang Tigang Juru berdiri, beliau belajar dari nol bagaimana cara bertani yang baik agar bisa memanen mutu yang tinggi. Dalam waktu singkat, Lamajang Tigang Juru berhasil mendirikan lumbung pangan di mana-mana. Bahkan hasil buminya dikirim ke wilayah manca untuk dijual. Terpacu dengan semangat beliau yang selalu mau untuk belajar itulah, maka aku pada akhirnya meneladaninya
turut mempelajari strategi perang laut dan mengembangkan kemampuan pasukan Jaladi yang bisa bertempur di darat sebaik bertempur di laut. Oh iya, aku kok belum tahu kamu berasal dari prajurit apa? Saya prajurit darat, Gusti Wirota. Maaf, saya baru menjadi prajurit dalam hitungan bulan. Asal saya dari Gunung Watangan dekat sini. Pertama menjadi prajurit, saya sebenarnya ditugaskan di desa saya sendiri, tapi kemudian dipindahkan berjaga di pesanggrahan ini. Ya, semula saya agak kecewa karena saya ditugaskan untuk menjaga pesanggrahan kosong. Itu pun tugasnya bergiliran dengan 5 kawan saya yang lain. Akibatnya, saya sering melangut sendiri. Saya sempat minta pindah tugas ke lurah prajurit saya, tapi beliau justru marah. Menurutnya, pesanggrahan ini akan menjadi tempat tinggal sementara bagi orang-orang penting yang berkunjung ke Sadeng jika keadaan sedang genting. Tapi sekarang, saya malah merasa dapat anugerah tak terhingga dalam penugasan ini. Saya malah bisa bertemu langsung dengan Gusti Wirota yang namanya begitu terkenal dan berwibawa di Tigang Juru. Dan lebih bersyukur lagi karena ternyata Gusti mau berbicara dengan prajurit rendahan seperti saya. Prajurit yang tidak mungkin dicatat oleh para pujangga dalam lontar-lontar mereka. Mendadak, pembicaraan Wirota dan Windu terhenti oleh derap kaki kuda yang dipacu sedemikian cepat dan makin mendekat. Di ujung jalan sana, nampak Rabangkal didampingi 4 orang yang dari bandul kalungnya diketahui berpangkat perwira, menunjukkan wajah yang begitu tegang. Sehabis turun dari sungai, Rabangkal memang sengaja menemui beberapa perwira Sadeng terlebih dahulu untuk diajak ke pesanggrahan tempat Wirota berada. Siapa tahu Wirota akan langsung menurunkan perintah setelah mendapat laporan darurat darinya. Dengan demikian, dia bisa langsung berbagi tugas dengan para perwira itu seketika. Mengetahui yang datang adalah para perwira, Windu amit undur pada Wirota dengan tergesa. Dia menjadi tidak enak hati sekaligus takut. Apalagi dia telah meninggalkan pos jaga cukup lama hanya untuk mendengar cerita. Wirota mempersilahkan Windu kembali ke posnya. Rabangkal dan para perwiranya tidak menggubris haturan sembah Windu ketika mereka berpapasan persis di halaman. Bukan marah, namun pikiran mereka masing-masing memang tidak mengarah kepadanya. Selepas menambatkan kuda, mereka langsung menyembah pada Wirota, dan Rabangkal segera melaporkan keterangan yang didapat sebelumnya. Suasana menegangkan menjadi meliputi pesanggrahan itu. Sagelar Sapapan, apa kamu yakin keterangan itu benar, Bangkal? Saya yakin, Gusti Wirota. Pemberi laporan itu adalah salah satu didikan Padepokan Tamangsil. Lulusan Padepokan Telik Sandi juga bisa salah, lu Bangkal. Tapi dia adalah salah satu lulusan terbaik, Gusti. Laporan-laporan yang diberikan hingga saat ini seluruhnya selalu benar. Jika demikian, Majapahit memang tidak punya niatan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Lalu bagaimana perkiraanmu setelah mereka keluar dari tapal wates kota Raja Majapahit? Jika saya jadi mereka,
saya akan menuju benteng Pajarakan terlebih dahulu. Di Pajarakan, saya akan mempersiapkan segalanya. Selanjutnya, saya akan memilih menyerang ke selatan terlebih dahulu, yakni ke benteng Renon. Mengapa bukan Ketah, Bangkal? Benteng Ketah terlalu kuat untuk ditembus, karena wilayah pantai dipertahankan pasukan Jalati yang cukup besar, sementara pasukan daratnya terlindungi perbukitan yang cukup rapat. Saya memilih menyerang Renon karena Telik Sandi tingkat rendah pun tahu bahwa benteng itu hanya dijaga oleh prajurit sementara pinjaman tentara Sadeng. Setelah Renon berhasil direbut, barulah saya akan memindahkan kekuatan sepenuhnya dari Pajarakan ke Lamajang. Dari Renon itulah saya akan menyerang pangkalan depan tentara Jalati yang berada di pantai Kamirahan dan pangkalan depan tentara Sarwajala yang berkedudukan di Rabut Lawang. Selanjutnya, di sana, saya akan berkemah dan membuat pagar betis yang menutup seluruh jalur barat. Demikian perhitungan saya jika menjadi mereka, Gusti Wirota. Bagus, perkiraanmu sepenuhnya sama dengan perkiraanku. Kuncinya ada di Renon. Apakah tempat itu akan kita perkuat atau justru kita biarkan kosong dan lebih mengutamakan pertahanan di wilayah Sadeng? Dua pilihan itu memiliki risiko besar, Gusti. Jika kita memperkuat Renon, pertahanan dalam kita akan berkurang. Kita tidak tahu apakah kita akan berhasil mempertahankan Renon atau tidak. Jika tidak, maka mereka akan dengan mudah masuk ke wilayah inti kita. Sementara jika kita membiarkan Renon kosong dan mereka berhasil merebutnya, lantas membuat pagar betis, itu akan membuat jalur bantuan dari pusat Majapahit akan datang tanpa hambatan ke Lambajang. Nyun pangapunten, apakah Gusti tahu risiko ini? Tentu saja, Bangkal. Nah, lalu rencana Gusti Wirota sendiri bagaimana? Begini, aku memilih membiarkan Renon kosong, Bangkal. Pilihan itu memiliki risiko yang lebih rendah, bahkan bisa menumpas mereka seluruhnya sampai ludes sebelum bantuan datang. Apa benar demikian, Gusti? Nyuwun pangapunten, saya kurang paham maksud Batuko. Gini, Bangkal, ketika mereka telah menguasai Lamajang dan memindahkan pasukannya dari Pajarakan, benteng Pajarakan akan lemah. Saat itulah Ketah harus sesegera mungkin menggempur Pajarakan. Ketika Pajarakan berhasil dikuasai Ketah, mereka akan terkunci di Lamajang. Sebelum mereka menyadari bahwa sedang terkurung, dalam waktu bersamaan, Ketah di utara dan Sadeng di selatan harus segera menyerang secara bersamaan. Kita habisi mereka seluruhnya sebelum pusat Majapahit mengetahui bahwa pasukan penggempurnya sudah kita ratakan dengan tanah. Terkejut Bangkal dan para perwiranya mengetahui siasat junjungannya yang sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Bangkal kagum. Meski telah berusia lanjut, Wirota tidak kehilangan kecerdasan hebatnya sedikit pun. Pantas saja jika Arya Wiraraja pernah memberinya jabatan sebagai tumenggung di Lamajang Tigang Juru. Siasat pertempurannya selalu sulit diduga, bahkan dahulu ketika Lamajang diserang Jayanagara dalam rangka menghabisi Nambi, bantuan mendadak yang diberikan Wirota dari Ketah justru dari arah pegunungan Hyang, bukan dari pantai utara, meski pasukan mereka sebenarnya adalah pasukan Jalati. Akibatnya, pasukan Majapahit morat-marit tidak karuan dan terpaksa mundur dari Lamajang. Baiklah Bangkal, karena sudah tidak ada waktu lagi, maka inilah perintah darurat pertamaku saat ini, khusus untuk seluruh prajurit Sadeng. Pertama, kosongkan Renon.
tarik semua pasukan Sadeng yang ada di sana, lalu bagilah dua. Tempatkan untuk memperkuat pangkalan pertama Sarwajala di Rabut Lawang dan pangkalan pertama Jalati di Pantai Kambiraan. Selanjutnya, tarik semua kesatuan tentara Sarwajala yang berjaga di pos-pos sungai di seluruh wilayah Sadeng, lalu pusatkan di pangkalan kedua Sarwajala yang berada di Basini. Demikian juga dengan seluruh kesatuan Jalati yang ada di sebelah timur, pusatkan mereka di pangkalan kedua Jalati yang berada di Kuto Bacok. Untuk tentara darat yang berada di pos-pos Sadeng Timur, pusatkan di Palungbuan. Sementara yang ada di pos-pos Sadeng Barat, pusatkan di Balung. Jika pasukan sudah dipusatkan semua pada titik-titik itu, seluruh perwira menengah harus segera berkumpul di Katemungkungan untuk bersiap mendapat perintah lanjutan. Perintah daruratku yang kedua, segera kirim Caraka ke Keta. Perintahkan mereka untuk mengirim perwakilan perwiranya agar ikut berembuk di Katemungkungan Sadeng. Majapahit telah memaksa kita untuk bergolak dan siap merebus mereka hidup-hidup.